Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya, teksnya pasal 33 ayat 1 sampai 16. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 1 sampai 12. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Paragraf yang kedua, ayat 13 sampai 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menutup matanya, dia seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumannya terjamin. Kesimpulannya, teks hari ini berkata tentang hukuman bagi Asyur. Mereka adalah perusak yang tidak dirusak sendiri dan penggarong yang tidak digarong sendiri. Nabi meminta kasihani dan keselamatan kepada Tuhan. Memang Asyur masih mengumpulkan jaraan seperti belalang. Tetapi pada waktu Tuhan bangkit berdiri, segala masalah menyelesaikan dalam sedikit. Segala bangsa akan menjadi seperti kafur yang dibakar dan semak duri yang dibakar dalam api. Orang-orang berdosa di Sion juga akan dihukum. Mereka tidak sandar Tuhan seperti murtad. Namun sekarang mereka merasa takut sebab akan tinggal di perapian yang abadi. Namun orang-orang yang sandar Tuhan sebagai pelindung dan kubu-kubu di atas bukit batu itu akan tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Dan mereka adalah orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan taannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpaan darah, dan penutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ajaran tentang Allah pertama, Tuhan tinggal luhur sebab tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Kedua, Tuhan akan bangkit berdiri sekarang untuk menghukum bangsa-bangsa dengan api. Ajaran tentang manusia pertama, perusak yang tidak dirusak sendiri, penggarong yang tidak digarong sendiri akan dirusak dan akan digarong. Ketika Tuhan bangkit, bangsa-bangsa akan lari dan bercerai-berai. Kedua, Nabi memohon kasihani, lindungi, dan menyelamatkan Yehuda kepada Tuhan di waktu kesesakan. Ketiga, masa keamanan akan tiba bagi kita. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Keempat, baik orang-orang yang jauh maupun orang-orang yang dekat harus dengar apa yang telah Tuhan lakukan. Harus ketahui keperkasaannya. Kelima, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpaan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, mereka akan tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Jadi aplikasinya. Pertama, beribadah dan bersandar hanya kepada Tuhan yang tinggi luhur. Kedua, berdoa dengan menanti-nantikan untuk hukuman Tuhan dan keselamatannya. Ketiga, memberitakan hal-hal Tuhan yang telah melakukan dan akan melakukan untuk kita, baik kepada orang-orang yang jauh maupun kepada orang-orang yang dekat. Keempat, hidup dalam kebenaran dan dengan berbicara yang jujur. Tolonglah keuntungan dari pemerasan. Janganlah menerima suap. Jadi PR praktik hari ini, memberitakan rencana dan kehendak Tuhan, baik kepada orang-orang yang dekat maupun kepada orang-orang yang jauh. Ya, memberitakan mereka menerima atau tidak menerima itu tergantung kepada mereka. Namun memberitakan rencana dan kehendak Tuhan itu kewajiban kita. Karena kita hamba Tuhan, karena kita umatnya Tuhan.
hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.